Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Gracia Siotang dengan NPM 2305030014 ingin menjelaskan tentang materi sejarah kurikulum. Di mana dengan dosen pengampu Bu Rita BPA. Nah, di sini kita bisa lihat definisi kurikulum. Pada definisi kurikulum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, fungsi kurikulum itu antara lain yaitu pedoman penyelenggaraan pendidikan, kontrol kualitas pendidikan, dan acuan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk selanjutnya yaitu tentang latar belakang perubahan kurikulum. Itu di mana latar belakangnya yaitu perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan iptek. Perkembangan pendidikan di tingkat internasional, perubahan sistem politik dan kebijakan pemerintah, visi pendidikan nasional, dan hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya kurikulum yang ada di Indonesia yaitu antara lain yang pertama muncul itu kurikulum rencana pembelajaran 1947, di mana kurikulum ini yang pertama setelah Indonesia merdeka, dan karakteristiknya itu menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan fokus pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka dan menekankan pada pendidikan kesopanan dan moral. Nah, mata pelajaran yang dianut oleh kurikulum pertama yaitu yang 1947 itu diklarifikasikan menjadi 5 kelompok yaitu bahasa, sains, dan matematika, bahasa Indonesia, dan pelajaran selanjutnya seperti yang lain gitu. Nah, selanjutnya kurikulum yang kedua itu rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Latar belakangnya itu penyempurnaan dari kurikulum yang pertama yang pada tahun 1947. Karakteristiknya itu merinci setiap mata pelajaran, silabus yang jelas dan terstruktur, menunjukkan jumlah jam pengajaran tiap pelajaran. Nah, pendekatannya itu masih dipengaruhi sistem pendidikan Belanda. Kurikulum yang ketiga itu pada tahun 1964 yaitu Renijana Pendidikan. Nah, latar belakang kurikulum pada tahun 1964 itu di era demokrasi terpimpin dan terpengaruh politik yang kuat. Nah, pada karakteristiknya penerapannya itu pada pencarawadana yang dianut oleh 5 prinsip pembangunan. Fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya, dan moral. Pendekatan pada kurikulum 1964 itu materi yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, organisasi, kelompok, pengetahuan, daya cipta, ilmu, seni, dan lain-lain. Nah, pada kurikulum 1964, setelah 4 tahun dari 1964, pada kurikulum ini latar belakangnya itu penggantian dari orde lama ke orde baru, di mana karakteristiknya itu memperkuat mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Peningkatan kecerdasan dan keterampilan, pembinaan jiwa Pancasila sebagai tujuan utama, dan pendekatan organisasi materi berdasarkan kelompok. Nah, selanjutnya pada kurikulum 1975 latar belakangnya itu pengaruh manajemen industri dalam pendidikan, karakteristik berorientasi pada tujuan, menerapkan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI,
Nah, metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam satuan pembelajaran. Pendekatannya itu antaranya integrated curriculum dan subject matter curriculum. Inovasinya itu pengenalan konsep cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, pada kurikulum 1984, di mana latar belakangnya itu kritik terhadap PPSI yang dianggap kaku, di mana pada kurikulum sebelumnya pada tahun 1984, kurikulum pada 1980 tadi dikritik. Nah, karakteristiknya itu menekankan pendekatan proses atau proses skill object. Nah, siswa sebagai subjek belajar, student atau centered, kegiatannya itu mengamati, mengklarifikasi, mendiskusikan, melaporkan. Inovasinya itu program pembelajaran dengan sistem catur bulan. Dan kelemahan dari kurikulum ini yaitu beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Nah, selanjutnya itu kurikulum pada 1994. Latar belakangnya itu menyesuaikan dengan Undang-Undang SPN 1989. Nah, karakteristiknya itu perpaduan antara kurikulum 1984 dan materi barunya itu. Nah, implementasinya sistem catur bulan, pembelajaran SD kelas rendah dengan pendekatan tematik. Kelemahannya itu jumlah mata pelajaran terlalu banyak. Beban belajar siswa terlalu berat, fokus pada aspek kognitif. Nah, selanjutnya itu kurikulum 2004 atau KBK. Nah, latar belakang dari kurikulum ini di mana era reformasi dan desentralisasi pendidikan. Nah, karakteristiknya itu berbasis kompetensi atau company-based curriculum, fokus pada ketercapaian kompetensi siswa. Sistem penilaian berbasis standar kompetensi dan inovasinya itu kelulusan sekolah menyusun silabus. Indikatornya kompetensi yang jelas, statusnya tidak sempat diimplementasikan secara nasional. Nah, pada kurikulum 2006 atau KTSP, nah latar belakangnya itu penyempurnaan KBK pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, atau karakteristiknya itu anatomi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum, menyesuaikan dengan potensi daerah atau karakteristik sekolah, standar nasional pendidikan atau isi proses kompetensi lulusan, dan lain-lain. Nah, perannya itu pemerintahan menerapkan standar sekolah, pengembangan silabus. Kelemahan dari kurikulum 2006 ini yaitu variasi kualitas antar sekolah tinggi. Nah, kurikulum pada tahun 2013 yaitu latar belakangnya tantangan eksternal dan internal pendidikan Indonesia. Karakteristiknya itu pendekatan saintifik atau 5M, keseimbangan sikap, pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran tematik integratif di tingkat dasar. Implementasinya pada tahun 2013 ditunda menjadi 2014 dan dilanjutkan secara bertahap. Perdebatan pada kurikulum 13 ini yaitu pro kontra mewarnai implementasi ke-13. Latar belakangnya itu yaitu evaluasi implementasi ke-13 awal. Karakteristiknya juga penyederhanaan aspek penilaian, penguatan pendidikan karakter atau PPK, literasi keterampilan abad 2001 atau 4C, pembelajaran HOTS atau High Order Thinking Skills. Pendekatannya itu tetap saintifik dengan penyesuaian. Nah, pada kurikulum sekarang atau kurikulum Merdeka 2022 atau sampai sekarang itu bisa dibilang kurikulum Merdeka
latar belakangnya itu pandemi COVID-19 tentang pendidikan masa depan atau karakteristik. Fleksibilitas bagi satuan pendidikan, project-based learning, pembelajaran esensial, dan profil pembelajaran Pancasila. Inovasi ini untuk mengurangi beban administrasi guru dan platform Merdeka Belajar dan pembelajaran diferensiasi, di mana pada kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka pada tahun kemarin itu sangat dibebaskan untuk seluruh siswa dalam proses pembelajaran, atau bisa dibilang belajar dengan merdeka, belajar dengan bebas, seperti itu. Nah, pada kesimpulannya, pada materi sejarah kurikulum itu, kesimpulannya itu perubahan kurikulum merupakan respon terhadap tuntutan zaman. Nah, arahan perkembangan dari teacher-catered ke student dan centered. Tren menuju fleksibilitas dan pengembangan keterampilan abad 21 dan pembentukan karakter. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan terakhir, keberhasilan implementasi kurikulum bergantung pada kesiapan guru, sarana, prasarana, dan dukungan pangku kepentingan. Nah, sekian dari penjelasan tentang sejarah kurikulum dari saya. Jika ada kata